Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Minggu 12 Mei 2024. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjamuan malam terakhir Yesus berdoa kepada Bapa agar Bapa memelihara murid-muridnya. Yesus berdoa artinya Yesus berkomunikasi dengan Bapa, memohon Bapa agar memelihara murid-muridnya, karena Yesus tahu ia akan meninggalkan murid-muridnya di dunia ini. Dan Yesus juga berkata bahwa Yesus telah menyampaikan firman Allah kepada mereka, dan mereka telah dibenci dunia karena mereka bukan berasal dari dunia, sama seperti Yesus juga bukan berasal dari dunia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana doa sebagai suatu alat komunikasi, bagaimana ia memohon kepada Bapa. Dan firman Allah yang disampaikan Yesus kepada para pengikutnya juga sebagai komunikasi. Bagaimana pesan Allah agar dapat sampai kepada orang-orang yang percaya dan mengimani Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja kita memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58. Dalam pesan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, Paus berpesan kecerdasan buatan dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Paus menekankan bahwa kecerdasan yang kita gali di dunia ini harus dijiwai oleh firman Allah yang telah tumbuh dan berkembang di dalam hati kita, agar kita pun dapat berkomunikasi dengan komunikasi yang sungguh-sungguh manusiawi. Dalam pesan berikutnya, Paus berpesan, segala bentuk refleksi harus dimulai dari hati. Kalau tidak, risikonya manusia bisa kaya akan teknologi, tapi akan mengalami kemiskinan akan kemanusiaan. Saudara-saudara yang terkasih, Paus sangat prihatin. Jangan sampai umat Allah terlindas oleh teknologi dan lupa akan kemanusiaan, sebab Allah sendiri lewat firman-Nya berpesan agar kita sungguh-sungguh mencintai manusia, sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan untuk mengontrol ini, itulah dibutuhkan adanya hati di mana firman Allah telah bersemayam, yang menjadi filter agar kita tetap menganggap manusia sebagai hal yang utama dan sangat perlu diperhatikan. Pesan Paus selanjutnya adalah, di atas segalanya, hati adalah tempat terdalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Bagaimana Paus berpesan, pertemuan kita dengan Tuhan yang paling dalam adalah di dalam hati kita. Bagaimana semua manusia mempunyai hati, kiranya di dalam hati kita menjadikan tempat itu perjumpaan kita dengan Tuhan yang paling nyaman, sebab Tuhan bersemayam di dalam hati kita lewat firman yang telah ditaburkan di dalam hati kita. Dan pesan berikutnya, Sri Paus juga berpesan, mesin mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar dari manusia dalam menyiapkan data dan menghubungkan data itu. Tetapi harus diingat,
Dari segala makhluk yang ada, hanya manusia yang dapat memahaminya. Artinya, secanggih-canggihnya teknologi membuat mesin yang sanggup mempunyai memori yang sangat besar dan sanggup mengolah data, namun yang memahami semua itu hanya manusia. Artinya, sia-sialah bila kita mengabaikan manusia karena mesin dan kita mendewakan mesin karena kemampuannya. Sebab sebesar-besarnya kemampuan mesin, hanya manusia yang dapat memahami. Dalam pesan berikutnya, Sri Paulus berkata, algoritma tidaklah netral. Untuk itu perlu tindakan pencegahan, yakni membuat pedoman-pedoman untuk bertindak. Manusia bukan robot, manusia bukan mesin, manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kita diwarisi akal budi, hati dan pikiran. Kita tidak boleh hidup hanya seturut dengan algoritma. Kita harus mempunyai kreasi, mempunyai nalar yang dibimbing oleh Roh Kudus agar kita tidak menjadi robot atau mesin. Dalam pesan berikut, Sri Paulus juga berkata, kita semua dipanggil untuk tumbuh bersama dalam kemanusiaan dan sebagai manusia. Artinya, Allah tidak menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang tidak peduli dengan sesama. Di hari komunikasi sosial yang ke-58 ini, kita diajak untuk kembali menyadari bahwa Allah menghendaki kita untuk berkembang bersama, untuk tumbuh bersama, saling meneguhkan iman. Tidak boleh egois. Kita tidak boleh mengatakan yang penting aku selamat, tidak peduli dengan orang lain. Itu bukanlah kehendak Allah. Kita harus peduli dengan sesama kita, lingkungan kita, agar kita sama-sama saling meneguhkan iman akan Allah di dalam Yesus Kristus lewat lisan dan tulisan kita, lewat komunikasi kita kepada sesama. Dalam pesan berikutnya, Sri Paulus juga berpesan, informasi tak dapat dipisahkan dari berbagai relasi kehidupan. Informasi tak dapat dipisahkan dari berbagai relasi kehidupan. Tidak hanya terkait dengan data, tetapi juga dengan pengalaman manusia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ditekankan kembali, informasi tak dapat dipisahkan dari berbagai relasi kehidupan. Memang benar, setiap kita berelasi dengan sesama di dalam kehidupan kita, kita akan membutuhkan informasi dan kita wajib berbagi informasi sehingga kita pun akan saling memperkaya satu dengan yang lain. Untuk relasi yang baik, kita butuh informasi yang baik pula. Untuk informasi yang baik, kita perlu komunikasi yang sehat dan manusiawi. Sehingga kita akan saling meneguhkan, saling memperkaya, saling membahagiakan. Sebab Allah menginginkan kita berbahasa yang manusiawi, menginformasikan yang baik untuk dapat bersama-sama saling meneguhkan, saling memanusiakan satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang benar. Tidak cukup hanya baik, tapi sampaikan informasi yang benar. Sebab Yesus sendiri telah menyampaikan firman Allah kepada para murid dan kepada kita sebagai informasi agar kita pun bersama-sama diselamatkan menuju Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.